Manusia itu rata-rata seperti merasa lebih baik dari orang yang merasa lebih baik daripada orang yang dia beri nasihat sebenarnya. Nah itu juga sama. Jadi dalam memberikan nasihat itu nggak sembarangan sebenarnya. Jadi ada pada saat dia memberikan nasihat baik di depan manusia baik. Tapi kenapa pada saat dia memberikan nasihat itu malah malaikat atid yang menulis? Berarti menjadi buruk karena pada saat dia memberikan nasihat bangga bahwa dia lebih pintar daripada, itu kan sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu sedulur beriman dan Ustadz Danu fans di seluruh Indonesia dan dimanapun. Jangan lupa like, share, subscribe di channel ini untuk mengikuti kajian ilmu tauhid dan akhlak mulia Rasulullah SAW bersama Ustadz Danu. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya memang sangat jelas sekali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang yang beriman ini untuk berpuasa agar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah berpuasa ini adalah tidak makan, tidak minum pada waktu yang sudah ditentukan. Nah hal-hal yang mengikuti banyak, termasuk tidak melakukan hubungan suami istri bagi yang sudah bersuami istri. Kemudian apa sebenarnya makan dan minum itu adalah nafsu, keinginan sehari-hari yang kita lakukan. Makan biasanya ada sarapan, makan siang, makan sore atau makan malam. Itu nafsu istilahnya, nafsu duniawi. Kemudian yang mengikuti nafsu-nafsu itu apa? Banyak sekali teman-teman dakwah menceritakan bahwa ya jangan marah. Ya benar, memang tidak perlu marah, tidak belajar untuk tidak marah. Karena sudah diceritakan sudah sangat jelas sekali la taghtab walakal jannah, jangan marah bagi musuh. Jadi sebenarnya orang Islam itu kalau patuh itu benar-benar itu kesempatan untuk masuk surganya itu bisa dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Nafsu itu kan banyak sekali, nggak hanya nafsu mulut, nafsu perut, enggak, nafsu di bawah perut juga enggak, juga hanya itu. Nafsu yang lain apa? Nafsu kalau mendengarkan nasihat itu nolak, itu nafsu juga. Nafsu untuk menolak ya Mas Ustadz? Iya, nafsu nasihat baik yang disampaikan lembut maupun disampaikan keras itu nasihat juga. Sebenarnya kalau nasihat disampaikan keras itu kan tergantung keadaan ya. Kalau nasihat itu kan kebanyakan lembut, rata-rata lembut lah. Nah, sebenarnya nasihat itu adalah perkataan baik yang mengajak ke arah kebaikan. Jadi kalau memang itu diberikan bagi orang-orang Islam ya didengerin aja biasa. Nah, itu kan nafsu untuk mau mendengarkan nasihat. Nah, bagi yang memberikan nasihat juga punya nafsu. Jadi jangan yang memberikan nasihat itu terus menangan gitu. Ya enggak juga, dia punya nafsu juga. Nafsu untuk mau nasihatnya diterima oleh orang lain. Nah, sama sebenarnya. Jadi dalam memberikan nasihat itu memang ada banyak kriteria. Salah satunya aja, kalau ada orang bertanya, beri nasihat. Kalau orang itu belum bertanya, ya jangan diberi. Karena pada saat orang belum bertanya, kita memberikan nasihat, itu malah nafsu, keinginan kita dianggap pintar itu muncul sebenarnya. Itu muncul, itu manusia itu rata-rata seperti merasa lebih baik dari orang yang merasa lebih baik daripada orang yang dia beri nasihat sebenarnya. Nah itu juga sama. Jadi dalam memberikan nasihat itu nggak sembarangan sebenarnya. Jadi ada pada saat dia memberikan nasihat baik di depan manusia baik. Tapi kenapa pada saat dia memberikan nasihat itu malah malaikat atid yang menulis? Berarti menjadi buruk karena pada saat dia memberikan nasihat bangga bahwa dia lebih pintar daripada, itu kan sombong. Seperti itu. Ustadz kan rata-rata nih Ustadz, orang yang dinasehati dengan nasihat dengan nada tinggi, nada keras tuh jarang yang mau menerima nasihat tersebut. Nah, gimana caranya Ustadz
kita atau saya misalnya dinasehati dengan suara keras, suara yang nggak enak didengar, tapi itu berupa nasihat supaya diterima, gimana caranya, Ustaz? Gini, sebenarnya tadi saya sudah memberikan gambaran. Orang yang memberikan nasihat pun itu dia juga terlibat yang namanya nafsu. Dia tahu nggak kalimatnya itu adalah nasihat. Kalau orang itu beriman kepada Allah Ta'ala, insya Allah nasihat yang diberikan itu pasti lembut, nggak keras, nggak keras, nggak menyakiti hati gitu loh istilahnya. Itu kan Ustaz kita abaikan karena kita kan cuman mau menilai diri kita nih supaya itu berupa nasihat. Kalau dia nafsu itu urusan dia kan istilahnya. Gimana caranya nerima nasihat dengan nada keras itu, Ustaz? Gini, sebenarnya kita tidak bisa melihat pada waktu itu. Sebenarnya sebelum waktu itu bagaimana ini orang nih? Haji C ini, ya Haji C yang mau nerima nasihat nih. Haji C ini akan saya tanyain, sejak kapan nasihat Haji C itu sulit menerima nasihat? Kan ada waktu itu, Ci. Ada latar belakang. Ada latar belakang sebelum itu gitu loh istilahnya. Nggak tahunya Haji C ini dulu waktu masih muda, belum nikah nih, nggak tahunya itu sering beradu argumen dengan orang tuanya. Itulah mulai awalnya, sehingga mendapat perlakuan seperti itu. Sehingga Allah memberikan sesuatu di dalam hati, di dalam otak, di dalam telinga, di dalam matanya, adalah sesuatu yang nanti kalau dia diberikan nasihat oleh siapapun akan sulit menerima. Karena apa? Karena pada saat dia muda dulu diberi masukan oleh ibunya, nggak mau dengerin. Diberi masukan oleh ayahnya, nggak mau dengerin. Dia merasa dirinya benar, dia merasa dirinya pintar. Ya sudah, di dalam perjalanan waktunya hatinya beku, kaku, keras istilahnya. Jadi dia termasuk orang yang tidak mau menerima nasihat. Orang itu termasuk merugi. Nah, bagaimana caranya haji sebagai orang tersebut itu bisa mendapatkan hidayah Allah berupa nasihat? Kembalikan ke masa lalu, diingat-ingat, evaluasi, kemudian sadar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Karena yang namanya Al-Quran itu kan isinya banyak nasihat, banyak ilmu kebaikan. Banyak ilmu kebaikan. Nah, di titik inilah pada waktu masa lalu, oh saya dulu sering beradu pandangan, atau saya dulu sering beradu argumen, saya dulu kalau diberi nasihat sama orang tua nggak mau dengerin. Itu kan sadar akhirnya. Di titik itulah mohon ampun kepada Allah Ta'ala, terus menerus menyesal, kemudian terus menerus ya. Agar apa? Agar sesuatu yang diizinkan oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam pikiran, yaitu nanti akan menjadikan bodohnya pikiran seseorang, atau nanti ilmu kedokterannya dikatakan Alzheimer, yang sesuatu diizinkan oleh Allah Ta'ala masuk ke mata, pandangan, bisa aja itu menjadikan mulai blabur atau rabun atau kabur. Sesuatu yang diizinkan oleh Allah Ta'ala masuk ke telinga sehingga bisa menjadikan berdenging telinganya, kemudian agak seperti budak, dan juga hatinya, sesuatu diizinkan oleh Allah Ta'ala masuk dalam hati ini agar diizinkan keluar lagi oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena memahami kesalahan dan dosa-dosa. Nah, di titik inilah orang harus belajar bagaimana Allah itu senantiasa menyuruh kita bertobat atau memohon ampun kepada Allah Ta'ala, sehingga pada saat kita sadar bahwa kok saya ini kalau diberi masukan kok susah ya. Nah, orang itu kalau sadar itu ngomong seperti itu, berarti orang ini masih diizinkan oleh Allah Ta'ala kembali ke jalan Allah. Masih, cuma tinggal waktunya harus dikejar. Banyak mohon ampun terhadap apa-apa yang dikerjakan yang berujung dosa. Nah, di titik inilah nanti mudah-mudahan mulai sesuatu dikeluarkan. Akhirnya di tubuh tidak nyaman, sering pusing, sering deg-degan di titik itu. Tapi lama-kelamaan siapapun yang ngomong mulai didengarkan. Nah, disitulah hidayah dari Allah Ta'ala diberikan. Jadi harus difahami bahwa
belajar menerima nasihat itu sangat penting bagi orang-orang yang berilmu. Karena orang-orang yang berilmu itu biasanya nggak mau diberi nasihat. Karena udah cukup ilmu. Karena ilmunya itu ibarat air dalam gelas itu udah mau tumpah dia sudah. Jadi udah nggak bisa diisi air lagi, nggak bisa. Dia biasanya seperti itu, rata-rata. Sehingga itu juga merupakan kesombongan. Nah, di bulan Ramadan seperti itu sombong, ya dia kena. Kena tetepan. Jadi dia masih punya sifat sombong, dia tidak mau mendengarkan nasihat, kena tetepan di hadapan Allah. Walaupun dia puasa. Karena kalau puasanya insya Allah itu jadi, insya Allah puasanya itu kelar, selesai, tapi dia sombongnya muncul, nggak mau diberi nasihat muncul, keminternya muncul, egoisnya muncul, tetap kena dia di titik-titik itu. Nah, Ustaz, masalah itu dalam keluarga nih Ustaz, di bulan puasa ini merasa bapak atau ibu atau suami atau istri ini merasa benar sehingga caranya itu salah, misalnya memarahi anaknya supaya berbuat baik, misalnya bangun sahur ataupun apa dengan marah, tapi dia itu beranggapan marahnya itu baik gitu loh. Apakah itu gimana Ustaz? Kan marah itu tetap dosa. Nah, mana ada orang itu beranggapan marah itu baik, itu mana ada. karena tujuannya supaya orang baik gitu loh. Ya nggak bisa, marah itu marah, tujuan baik itu nggak ada marah sebenarnya. Coba bangun sholat atau bangun sahur, kan itu tahapnya seperti itu. Masa bangun, dengan kata-kata yang nggak enak itu kan nggak ada yang bangunin seperti itu. Karena anaknya susah bangunnya. Sebenarnya yang dirunut itu bukan dia tahu anaknya susah bangun kemudian marah, kan bukan itu. Balik lagi ke belakang. Ini anaknya siapa? Ini anak dia, istri atau suami atau anak temuan, kan gitu. Anak asuh orang kan gitu. Nah, siapa anak ini kok punya sifat males bangun? Mamanya saya tanya Aji kan mamanya punya pasangan nih. Anaknya siapa kira-kira yang males-malesan itu? Orang tuanya lah. Iya, yang mana sama mamanya? Iya. Loh kok iya sih? Kalau enggak ibu, bapak gitu aja ya. Kalau nggak ibu. Lah, itu yang harus tahu itu orang tuanya. Si anak punya nafsu malas, ini orang tuanya sejak awal harusnya paham. Nah, beginilah nafsu inilah yang harus diperangi. Salah satunya di bulan Ramadan. Nafsu malas. Nafsu malas. Loh iya, nafsu muncul nafsunya itu malas sebenarnya. Nafsu tapi yang muncul adalah malas. Seperti nafsu itu. Malas itu nafsu juga ya. Nafsu juga. Iya benar, Pak Ustadz. Nafsu itu. Pak Ustadz, saya mau tanya begini. Tadi pengendalian itu Pak Ustadz, apakah memang dimulainya di bulan Ramadan ini atau setelah Ramadan tetap harus dikendalikan itu, Pak? Bulan Ramadan itu bulan pengingat sebenarnya. Jadi kalau kamu bertanya saat ini, ya alhamdulillah kamu baru sadar kan gitu ya. Alhamdulillah kamu baru sadar. Ada setitik harapan. Ya. Sebenarnya sejak akhir balik itulah mulai dicatat oleh Allah Ta'ala. Nafsu-nafsu yang tidak baik itu dicatat. Perilaku-perilaku tidak baik itu kan dari nafsu tidak baik. Iya. Tadi Haji J tanya anaknya malas. Kan sejak dulu itu punya sifat-sifat seperti itu. Kalau diurut umpamanya nafsu malasnya dari mana? Umpamanya Haji J ini anaknya yang malas sih. Nggak tahunya dari ibunya. Kenapa? Emang ibunya malas. Itu dimohonkan ampun. Gitu, lah ibunya dimohonkan ampun. Di luar ibunya harus mohon ampun dan dimohonkan ampun. Dia sendiri juga harus berubah. Agar anaknya nggak malas. Beginilah cara namanya taubatan nasuha ya seperti ini. Umpamanya cara berpikir agresif. Kalau mendengar orang ngomong itu langsung mau jawab. Itu kan nafsu. Nafsu mau menjawab. Nafsu mau menjawab walaupun jawabnya itu belum tentu benar. Lagi udah banyak salah akhirnya. Iya. Kan gitu. Kalau mendengar suara orang, nafsu ingin menjawab tapi menjawabnya kesinggung. Iya. Lah, ini kan sama nafsu.
Semua ini sebenarnya ada nafsu, makanya nafsu-nafsu baik aja lah yang dikerjakan. Nafsu baik aja apa? Sholat ya baik. Tapi kan sholat baik itu kan nggak boleh namanya sholat terus cepet-cepet, sehingga nggak bisa nggak tumaninah sebenarnya. Insya Allah seperti itu. Jadi tidak boleh walaupun dia mengerjakan baik. Kan harus tartil, berarti gerakan kan harus tumaninah. Tertib ya. Nah, harus tertib seperti itu. Nah, disinilah yang Anda belajar bahwa yang kamu tanyain tadi, di bulan Ramadan itu pengingat lagi sebenarnya. Gitu. Jadi kamu sudah hidup berapa puluh tahun, di bulan Ramadan baru ingat. Nanti habis Ramadan, Syawal dan seterusnya lupa lagi kan gitu. Ya, nah, kan karena kamu manusia. Jadi nafsu-nafsu ini jangan hanya dilatih di bulan Ramadan, walaupun itu tempat latihan bulan Ramadan. Tetapi dilatihlah sejak dini, sejak dulu. Jadi anak-anak ya dilatih, yang anak terlalu agresif dilatih untuk tidak. Anak yang terlalu kayak di kurungan ayam ya dilatih untuk seperti di apa? Di ring malah lebih besar. Lebih besar lah istilahnya, jangan didiemin aja. Seperti itu. Itu juga nafsu. Nafsu apa itu Pak Ustadz? Lah kan nafsu hanya ngurung diri dia. Oh gitu ya? Dia kan nyaman dengan ngurung diri. Padahal kalau dia sebagai manusia, dia kan harus punya jiwa sosial itu punya. Kalau nggak punya, gimana caranya dia itu besok menikah? Bagaimana kalau menikah dia punya anak? Kalau dia hanya di rumah, lampu mati, lampu bohlam putus, dia nggak mau keluar. Lah kan gitu aja sebenarnya. Ya. Berarti banyak nafsu yang harus dikendalikan dan diperbaiki, Pak. Ya itulah, makanya itu diceritakan yang namanya orang baik itu orang yang insya Allah bisa mengendalikan semua nafsu yang memang itu sengaja dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Makanya kita harus memahami, belajar dari akhlak Rasulullah itu sangatlah penting. Jadi tidak bisa untuk main-main. Berbicara, kamu berbicara, keluarnya keras, emosi, nekan, merentah, marah. Itu kan nafsu semua di situ. Gimana caranya bicara yang nenangin, yang enakin, yang menyemangati, yang menjadikan sejuk? Bisa nggak ini mulut? Itu balik lagi Ustaz ya, ke latar belakang kenapa sifat itu ada ya? Iya sih. Itu nanti sampai Nabi Adam sih. tapi kan kalau mamanya kamu jawab dari orang tua saya begitu, doainlah orang tua kamu. Oh gitu ya? Lah iyalah, gunanya kita berdoa itu apa? Oh iya, doain orang tua. Kalau memang orang tuamu seperti doain, tapi jangan lupa untuk kamu sendiri. Karena pada saat seorang muslim atau muslimah mendoakan baik orang lain itu ditujukan kepada diri sendiri. Jadi kalau kamu itu ngomong berdoa untuk bicara yang kacau siapa di antara ibu sama bapak, berpikir yang kacau siapa di antara ibu, kan doain aja terus menerus seperti itu. Di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, doain. Nah, di titik itulah insya Allah kamu akan mendapatkan kembali dari doa itu yang lebih baik dari Allah Ta'ala. Kan gitu. Nah, jadi semua nafsu di bulan Ramadan yang tidak baik, maksudnya ada nafsu tidak baik di bulan Ramadan, itu harus dimulai dikikis. Tapi nggak di bulan Ramadan, itu sejak muda, sejak akhir balik istilahnya, atau bagi orang tua sejak kecil anaknya dididik menjadi baik. Didik itu tidak memberikan ilmu kepada anaknya saja, tetapi orang tuanya mendidik dirinya sendiri. Mencontoh. Banyak teman-teman dakwah itu mencontohkan sholatnya. Boleh memberikan ilmu baik, boleh, tetapi akhlak-akhlak yang mulia itu tetap harus dicontohkan. Tidak berantem suami istri sehingga anaknya tahu bapak ibunya ini rukun, kan seperti itu. Jadi intinya di bulan Ramadan adalah kita menjaga nafsu-nafsu tidak baik itu, bukan kita jaga ya, malah belajar untuk dikikis sehingga itu menjadi sesuatu kebaikan setiap saatnya, tidak hanya di bulan Ramadan tapi di bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Jadi belajar terus-menerus karena Allah. Jadi kita jaga nafsu ini karena Allah, bukan kita jaga nafsu ini
biar dilihat orang lain itu kita bijak, biar dilihat orang lain itu kita pintar, biar dilihat orang lain kita, enggak, itu duniawi itu ujub sama riak di titik itu, enggak boleh. Jadi benar-benar kita itu memperbaiki diri cuma satu, lillahi ta'ala. Ya, insya Allah mudah-mudahan itu bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.